Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Indasari dengan NIM 240002124. Di sini saya ingin membuat tugas akhir mengenai meringkas buku. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya meringkas sebuah buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan Sekolah, sebuah buku yang ditulis oleh Rahmat Fadli, Mailina Bustari, Aris Suryadi, dan Ferry Muhammad Firdaus, di mana buku ini diterbitkan oleh sebuah penerbit bernama CV Pena Persada Redaksi pada tahun 2021 di Jawa Tengah. Langsung saja, saya akan menjelaskan bab satunya yaitu mengenai konsep dasar perpustakaan. Nah, perpustakaan adalah institusi yang menyimpan koleksi berbagai bentuk media, baik buku, majalah, novel, audiovisual, dan lain-lainnya, yang dikelola oleh tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, dan hiburan pengguna. Berbeda dengan toko buku yang mencari keuntungan dengan menjual sebuah buku, perpustakaan ini bersifat non-profit dan koleksinya dapat diakses secara gratis. Serta saat ini, perpustakaan tidak hanya berupa ruangan atau gedung, tetapi juga dapat diakses secara digital maupun internet. Nah, selain itu, terdapat juga fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi penyimpanan atau deposit, di mana perpustakaan ini mempunyai fungsi di mana dia menyimpan koleksi-koleksi yang diletakkan pada perpustakaan tersebut. Yang kedua yaitu ada fungsi penelitian, di mana perpustakaan berperan dalam membantu pemustaka dan pengguna perpustakaan untuk kebutuhan penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Dengan adanya pustaka ini, eh, dengan adanya fungsi ini, perpustakaan dapat menyediakan referensi berupa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan pada proses penelitian. Yang kedua yaitu ada fungsi pendidikan. Mohon maaf sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi pendidikan, di mana fungsi ini di mana perpustakaan pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat belajar bagi siapa saja tanpa memandang umur. Selanjutnya ada fungsi informatif, di mana pada fungsi ini perpustakaan memiliki peran untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh penggunanya. Yang kelima yaitu ada fungsi rekreatif, di mana perpustakaan tidak hanya menyajikan informasi saja, tapi juga dapat menghibur penggunanya. Dengan kata lain, perpustakaan tugasnya tidak hanya menyediakan sumber informasi saja, tetapi juga menyediakan untuk menyediakan tempat waktu kosong seseorang. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kultural, di mana fungsi ini diartikan bahwa perpustakaan memiliki dan mengelola khazanah budaya dengan bangsa atau masyarakat di mana tempat perpustakaan berada, serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitar melalui proses. Selanjutnya, jenis perpustakaan. Nah, perpustakaan berkembang karena dipengaruhi organisasi induk, baik visi maupun kebutuhan, dan karakteristik perpustaka, pekerjaan, kebutuhan, dan informasi. Basuki menjelaskan tiga penyebab munculnya berbagai jenis perpustakaan itu. Yang pertama ada jenis materi yang berbeda, yang kedua yaitu kebutuhan informasi tiap kelompok pengguna, yang ketiga yaitu spesialisasi subjek tertentu. Nah, karena itu muncullah. Nah, karena itu muncul beberapa jenis perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus yang masing-masingnya memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu ada bab 2 organisasi dan administrasi. Oke, kita lanjut di mana di bab 2 yaitu membahas tentang organisasi dan administrasi.
di mana organisasi adalah wadah bagi dua orang atau lebih untuk bekerja mencapai tujuan bersama dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja efektif dan efisien. Perpustakaan sebagai unit kerja memiliki kebutuhan pokok berupa gedung, ruangan, koleksi bahan pustaka, perabotan, dan perlengkapan, anggaran, serta tenaga kerja yang kompeten. Sebagai bagian dari sekolah, perpustakaan harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan lembaga induk. Visi perpustakaan merupakan cita-cita jangka panjang yang memberi arah, motivasi, dan membantu koordinasi kegiatan, sementara misi adalah pembelajaran, kegiatan yang fokus pada pengguna, pelayanan, dan cara kerja perpustakaan untuk mencapai visi tersebut. Nah, setiap organisasi formal memiliki struktur organisasi untuk menjalankan peran anggota dan pembagian kerja dalam mencapai tujuan. Struktur ini mencakup pembagian pekerjaan, departementalisasi, hierarki, koordinasi, dan rentang manajemen. Dalam perpustakaan, struktur organisasi menggambarkan formasi jabatan, garis komunikasi, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Komponen utama kepengurusan perpustakaan meliputi kepala atau pemimpin perpustakaan, pustakawan, dan pegawai pelaksana teknis dan pegawai administrasi. Kompleksitas struktur organisasi tergantung pada ukuran, jumlah koleksi, pelayanan, pemustaka, dan dana yang dikelola, seperti terlihat pada perpustakaan besar seperti Perpustakaan Nasional. Nah, yang C itu ada tenaga keperpustakaan. Perpustakaan membutuhkan sebuah SDM kompeten terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis. Pustakawan mengelola koleksi, menyebarkan informasi, mendukung literasi, dan memfasilitasi belajar. Tenaga teknis membantu pemustakawan dalam administrasi dan layanan. Kepala perpustakaan, sekolah atau madrasah harus memenuhi standar pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya itu ada anggaran perpustakaan. Anggaran adalah unsur penting dalam perpustakaan sekolah karena menjadi pedoman pengelolaan kegiatan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya mencakup perencanaan, pengendalian, dan analisis. Penganggaran budgeting dilakukan berdasarkan program yang sudah direncanakan oleh perpustakaan dan stakeholder. Proses ini menentukan kebutuhan perpustakaan dan biaya yang diperlukan. Karena itu, pustakawan harus memenuhi proses anggaran sekolah, siklus anggaran, serta kebutuhan perpustakaan sesuai dengan kurikulum. Ya, selanjutnya itu ada gedung atau ruang perpustakaan. Nah, Standar Nasional Perpustakaan merupakan salah satu referensi yang memberikan standar minimal untuk gedung atau ruang perpustakaan. Pada standar tersebut, luas paling sedikit adalah 0,4 meter kubik dan dikali jumlah siswa. Standar Nasional Indonesia bidang perpustakaan dan kepustakaan khususnya bagi perpustakaan sekolah. Pada standar ini, sekurang-kurangnya perpustakaan sekolah menyediakan luas 56 meter persegi untuk SDMI, 120 meter persegi untuk SMP dan MTS. Selain itu, menyediakan luas ruangan yang ideal. Perpustakaan sekolah juga harus menyediakan perabotan dan peralatan yang berfungsi untuk menjamin keberlangsungan perpustakaan. Selanjutnya, penataan gedung atau ruang perpustakaan sekolah yang maksimal memperhatikan luas ruangan, lokasi tata ruang, dekorasi penerangan, suhu dan kelembapan udara, serta penghijauan lingkungan. Selanjutnya ada perabotan dan perlengkapan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang disebut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengartikan bahwa perabot atau furnitur perpustakaan merupakan barang-barang yang berfungsi sebagai wadah atau wahana penunjang kegiatan perpustakaan. Jenis perabot yang perlu diselenggarakan perpustakaan antara lain berupa lemari penitipan dan rak pameran, pintu kontrol, tempat peminjaman atau meja sirkulasi, lemari katalog, meja layanan rujukan atau referensi, rak koleksi terbitan berkala, rak koleksi buku, meja komputer, meja dan kursi baca, serta meja kursi untuk kerja tugas.
Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyiapkan perabot dan peralatan di perpustakaan sekolah yang pertama yaitu jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki, bentuk tercetak atau bentuk lain, serta rencana jangka menengah dan jangka panjang perkembangan koleksi. Yang kedua yaitu jangkauan layanan yang diselenggarakan. Selanjutnya, bab 3 yaitu pengelolaan perpustakaan, yaitu pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi, mohon maaf, pengembangan koleksi merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh perpustakaan untuk membangun koleksi yang lebih baik. Pengembangan koleksi adalah istilah yang mewakili proses untuk membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk melayani proses pendidikan, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan pengguna perpustakaan lainnya. Selanjutnya, koleksi perpustakaan adalah segala bahan pustaka, baik berupa cetak maupun non-cetak, yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dikelola serta disebarluaskan kepada masyarakat pengguna perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, koleksi yang sekurang-kurangnya harus dilayani pada pemustaka. Yang pertama itu ada buku teks atau buku pelajaran, yang kedua buku teks atau pelajaran pelengkap, ketiga yaitu buku bacaan, keempat buku rujukan atau referensi, kelima terbitan berkala, keenam pamflet dan brosur, ketujuh media pendidikan atau media instruksional, yang kedelapan itu ada alat peraga, kesembilan multimedia, kesepuluh clipping, kesebelas dokumentasi penting, dan kedua belas yaitu muatan lokal atau lokal konten. Yang ketiga yaitu ada analisis pengguna perpustakaan, di mana istilah community analysis adalah tahapan awal dalam melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Pada buku ini kita menggunakan istilah kajian pemakai atau user studies karena dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap karakteristik dan perilaku pemakai, informasi secara interaksinya dengan sistem informasi. Yang D itu kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi adalah dokumen yang mewakili rencana kerja dan informasi yang digunakan untuk membimbing staf dan pengambilan keputusan pada tahap pengembangan koleksi. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan koleksi merupakan pernyataan tertulis yang menjadi paduan seleksi materi perpustakaan, termasuk kriteria dalam melakukan seleksi dan penyiangan yang menyangkut spesialisasi, tingkat kesulitan, bahasa format, keseimbangan, dan lainnya, serta kebijakan mengenai hadiah dan pertukaran koleksi. Selanjutnya ada seleksi bahan pustaka. Seleksi merupakan salah satu kegiatan dalam pengembangan koleksi yang dilakukan sebelum melakukan pengadaan bahan pustaka atau acquisition. Kegiatan seleksi akan berkaitan langsung dengan mutu perpustakaan. Pada dasarnya, koleksi yang dikembangkan oleh perpustakaan harus melewati proses seleksi terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja kebutuhan perpustaka, bagi siapa perpustakaan ditujukan, bahan pustaka apa yang sering digunakan, dan bagaimana menggunakannya. Selanjutnya ada pengadaan bahan pustaka. Pengadaan atau acquisition adalah kegiatan lanjutan setelah seleksi bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana bahan pustaka yang sudah diseleksi perpustakaan didapatkan melalui strategi yang sudah disusun sebelumnya. Proses pengadaan bahan pustaka terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menyusun daftar pemesanan bahan pustaka. Yang kedua kita melakukan verifikasi. Yang ketiga kita pemesanan bahan pustaka atau ordering. Yang keempat kita melakukan pelaporan atau reporting. Yang kelima kita menerima pesanan atau receiving order. Selanjutnya ada penyiangan koleksi, di mana penyiangan koleksi atau weeding atau desecration merupakan proses penarikan kembali koleksi dari jajaran rak ke tempat lainnya, untuk sementara atau selamanya. Terdapat dua kriteria utama dalam penyiangan koleksi, yang pertama kriteria fisik, yang kedua yaitu kriteria isi, di mana kriteria fisik ini melihat keadaan dari koleksi tersebut, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kedua, kriteria isi, di mana kita melihat isi dari koleksi tersebut apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak. Nah,
Selanjutnya ada evaluasi koleksi, di mana evaluasi koleksi dapat diartikan sebagai kegiatan evaluasi secara sistematis atas kualitas koleksi perpustakaan untuk menentukan sejauh mana koleksi tersebut memenuhi tujuan dan sasaran layanan perpustakaan, serta memenuhi kebutuhan informasi pemustakaan. Nah, bab 4 yaitu pengelolaan perpustakaan atau pengolahan bahan pustaka. Kegiatan pengolahan bahan pustaka bertujuan untuk mengatur bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan agar dapat disimpan dengan kriteria susun tertentu, sehingga mudah ditemukan dan digunakan oleh pemustaka. Pengolahan bahan pustaka berfokus agar koleksi yang sudah dikembangkan oleh perpustakaan dengan berbagai metode yang ada siap disajikan dan dilayankan kepada pemustaka. Beberapa kegiatan inti dalam pengolahan bahan pustaka yakni inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, dan pasca katalogisasi, serta penjajaran koleksi atau shelving. Yang selanjutnya ada inventarisasi, di mana kegiatan pengolahan bahan pustaka bertujuan untuk mengatur bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan agar dapat disimpan dengan kriteria susun tertentu sehingga mudah ditemukan dan digunakan oleh pemustaka. Pengolahan bahan pustaka berfokus agar koleksi yang sudah dikembangkan oleh perpustakaan dengan berbagai metode yang ada siap disajikan dan dilayankan kepada pemustaka. Beberapa kegiatan inti dalam pengolahan bahan pustaka yakni inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi pasca katalogisasi, serta penjajaran koleksi dan self-phishing. Nah, mohon maaf teman-teman, mohon maaf teman-teman dan ibu, sepertinya PPT saya terulang kembali, maka kita lanjut saja, yaitu ada katalogisasi, di mana pengkatalogan atau katalogisasi merupakan kegiatan analisis terhadap hal-hal penting dari suatu bahan pustaka dan mencantumkan hasil analisis tersebut pada katalog. Proses pengkatalogan meliputi pengkatalogisan deskriptif dan pengkatalogan subjek. Selanjutnya ada klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi. Sedangkan klasifikasi merupakan pengelompokan yang dilakukan secara sistematif dari sejumlah objek, gagasan, buku, benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Terdapat dua macam klasifikasi, yakni yang pertama yaitu ada klasifikasi artifisial, di mana klasifikasi artifisial adalah kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan sifat yang ada pada bahan pustaka, sebagai contoh pengelompokan berdasarkan warna atau cover buku. Yang kedua itu ada klasifikasi fundamental, di mana klasifikasi fundamental adalah kegiatan pengklasifikasian bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek buku. Klasifikasi jenis ini paling sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan koleksi di perpustakaan, karena pemustaka biasanya akan mencari informasi berdasarkan subjek yang diketahuinya, bukan berdasarkan warna maupun cover buku tersebut. Nah, selanjutnya ada paskatalogisas. Kegiatan pasca katalogisasi terdiri atas kegiatan penyusunan kartu katalog, pemberian kelengkapan atau atribut bahan pustaka, penjajaran bahan pustaka, serta pemeliharaan atau perawatan bahan pustaka. Sedangkan klasifikasi merupakan pengelompokan yang dilakukan secara sistematif dan objek, gagasan, buku, atau benda yang lainnya ke dalam kelas atau golongan tersebut. Kelima yaitu layanan perpustakaan. Hakikatnya, seluruh kegiatan layanan perpustakaan berorientasi pada pemustaka yang dibagi menjadi dua jenis, ya layanan yaitu yaitu ada layanan teknis dan pemustaka. Selanjutnya, eh, dalam layanan perpustakaan, untuk menerapkan layanan perpustakaan tentu harus mengimplementasikan salah satu sistem layanan. Seperti layanan perpustakaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem layanan terbuka atau open access dan sistem layanan tertutup atau closed access. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam penerapan sistem layanan antara lain, A yaitu pertimbangan keselamatan koleksi,
Selanjutnya ada jenis koleksi dan sifat rentan koleksi. Ketiga yaitu jumlah perbandingan staf, koleksi, dan pemustaka. Yang keempat yaitu luas area perpustakaan. Yang kelima yaitu perbandingan jam layanan dan jumlah staf perpustakaan. Selanjutnya ada layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi merupakan layanan yang disediakan perpustakaan kepada sebagai layanan yang bersifat tradisional, yang meliputi kegiatan pengecekan, keluar masuk koleksi, dan bahan pustaka lainnya. Terdapat beberapa macam ruang lingkup layanan sirkulasi yang meliputi pengawasan koleksi, pendaftaran anggota baru, mengurus pinjaman, dan dana keterlambatan dalam pengembalian koleksi. Kemudian ada layanan referensi, di mana layanan referensi merupakan layanan rujukan yang diselenggarakan perpustakaan untuk memberikan penelusuran informasi serta bimbingan pembaca kepada pemustaka. Ada beberapa aspek utama mengenai layanan referensi, yaitu untuk membantu pemustaka dalam mencari informasi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan kemampuan dalam pencarian dan pemanfaatan koleksi perpustakaan dan bimbingan pemakai. Yaitu selanjutnya ada, kita berada di bab 6 yaitu program perpustakaan. Nah, ada observasi pengelolaan perpustakaan. Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat sesuatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrumen guna tujuan ilmiah atau lainnya. Observasi yang dilakukan di perpustakaan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik maupun non-fisik perpustakaan. Dengan adanya observasi, pihak yang melakukan observasi akan dapat mengidentifikasi aspek-aspek perpustakaan sebagai bagian dari pengembangan program perpustakaan. Nah, selanjutnya ada analisis selanjutnya ada analisis dan rancang program perpustakaan. Pada analisis dan rancang program perpustakaan, tahapan analisis situasi adalah tahap awal yang dilakukan sebelum merancang dan merencanaan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sumber daya perpustakaan, baik kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, program perpustakaan yang didesain dan dibuat merupakan hasil dari kebutuhan yang sudah dilakukan analisis sebelumnya. Selain itu, program kerja yang didesain harus sejalan dengan visi misi perpustakaan sekolah maupun visi misi lembaga induknya. Yang C yaitu promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan sebagai bentuk komunikasi dapat meliputi tiga aspek, yaitu ada to inform, to influence, dan to persuade. Nah, selanjutnya ada literasi informasi. Literasi informasi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menentukan lokasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Keberadaan perpustakaan sekolah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan literasi informasi, khususnya peserta didik sehingga dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi informasi merupakan salah satu pokok layanan perpustakaan saat ini. Terdapat dua model literasi informasi yang cukup populer, yakni The Big Six dan The Seven Pillars of Information Literacy. Selanjutnya ada pembinaan minat baca. Minat baca dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau kelompok orang yang tinggi terhadap kemampuan membaca atau dapat diidentikan dengan kegemaran membaca. Pada umumnya, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah melalui penyediaan bahan bacaan. Uh, Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.